Kejadian horor ini gue alami sendiri di sekitar tahun 2009 lalu, tepatnya pas gue masih duduk di bangku SMA. Gue sekolah di luar kota dan setiap hari Sabtu sore gue selalu pulang. Dan kegiatan seperti itu udah gue lakuin hampir 2 tahun. Sore itu sepulang sekolah gue ngemasin pakaian kotor nih buat dibawa pulang. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah gue di rumah. Di rumah gue punya banyak temen yang tinggal di desa. Setiap hari Sabtu malam, gue selalu ngumpul dan ngopi sama teman-teman gue di desa itu. Malam itu, gue ngumpul di sebuah pertigaan desa. Dan terlihat malam itu, para remaja udah pada berkumpul di sana. Dan di sana juga ada kakak sepupu gue. Pertigaan itu emang udah biasa dipakai anak-anak buat ngumpul karena di situ juga terdapat sebuah warung kopi. Nah, sepinya malam itu nggak kerasa karena kami terlalu asik memainkan gitar di tengah-tengah pertigaan dengan beralaskan karpet sambil menikmati kopi. Ketika sedang asik menyanyikan lagu jadul, tiba-tiba dari arah utara gue ngelihat ada seekor anjing yang sedang berjalan menuju ke arah kami. Nah, melihat keberadaan anjing itu gue ngasih tahu ke yang lain dan spontan mereka yang ada di situ langsung ngelihat ke arah yang gue maksud itu. Mereka semua langsung kaget. Karena sejak dulu di desa ini tidak pernah ada warga yang memelihara anjing. Anjing itu terus jalan ke arah kita dan gak lama kemudian belok masuk ke dalam gang rumah warga yang cukup sempit. Karena penasaran, gue dan beberapa orang lainnya berlari mengejar anjing tersebut dan mengikutinya masuk ke dalam gang di antara rumah warga. Tapi pas kita udah sampai di gang tersebut, tiba-tiba anjing tadi udah gak ada. Ya kami mikirnya mungkin anjing itu udah lari entah kemana. Dan kami beranggapan kalau mungkin itu adalah anjing dari desa sebelah. Kami kembali ke tongkrongan dan lanjut menyanyikan lagu jadul sambil menikmati kopi. Karena malam itu udah larut, gue berencana buat pulang dan meninggalkan mereka yang masih asyik nongkrong di pertigaan. Hari Sabtu berikutnya gue pulang lagi karena ada libur yang cukup lama setelah 1 minggu kemarin gue bergelut dengan soal ujian. Nah, gue kembali nongkrong nih di tempat yang sama dengan orang-orang yang sama. Ya maklum sih, kalau di desa kayak gini nongkrongnya kalau nggak di pertigaan ya di perempatan. Dan malam itu kami kembali menjumpai anjing yang seminggu lalu sempat berkeliaran di desa ini. Tapi kali ini kelihatan sedikit aneh. Karena ukuran anjing itu gede banget, seukuran kambing dewasa. Anjing itu sedang duduk di tengah-tengah pertigaan yang satunya, yang jaraknya itu sekitar 100 meter kalau dari pertigaan yang kami tempati buat nongkrong itu. Karena merasa ada kejanggalan dengan anjing itu, kami semua langsung lari mendatanginya untuk menangkapnya. Tapi anjing itu lari sangat cepat menuju ke arah yang sama, yaitu gang sempit di antara rumah warga. Sesampainya kami di gang tersebut, anjing itu hilang lagi. Nah, karena tidak menemukannya, kami memutuskan buat kembali lagi ke tempat tongkrongan. Di tempat tongkrongan itu, kita saling ngobrol dan menyusun rencana untuk menyergap anjing misterius itu. Anehnya, setelah kita nyusun rencana itu, anjing misterius udah nggak nampakin dirinya selama 2 malam. Nah, karena udah 2 malam kita nggak ngelihat anjing itu, kita nganggepnya mungkin anjing itu udah nggak berani lagi masuk ke desa ini. Hari demi hari berganti dan kami masih nongkrong di tempat yang sama. Pada suatu malam kita kedatangan teman dari desa sebelah yang malam itu ikut ngopi di tempat tongkrongan kita. Ya seperti biasalah, kita nongkrongnya sampai larut malam sambil main gitar. Malam itu kurang lebih udah jam 2 dini hari. Teman kita yang dari desa sebelah itu pamit buat pulang. Tapi belum lama dia meninggalkan kita yang masih asik main gitar. Tiba-tiba dia datang lagi dengan keadaan panik. Kakak sepupu gua yang gua sebut Arif, dia tanya, "Lah, kenapa balik lagi, bro? Gila, di sana ada anjing gede banget seukuran anak sapi." "Serius? Di mana emang?" "Itu di depan musola, di bawah pohon tewel," jawabnya dengan keadaan yang sangat panik. Di tengah-tengah desa itu emang terdapat sebuah musola kecil dan pohon tewel di depannya. Tewel itu kayak sejenis nangka tapi ukurannya lebih kecil dan buahnya bisa digunakan buat sayur.
Arif selaku ketua Karang Taruna di desa itu merasa khawatir dengan kemunculan anjing tersebut. Lalu dia mengajak kita semua untuk menjalankan rencana yang udah kita susun beberapa hari yang lalu buat nyergap anjing itu. Dia ngajakin gue buat ikut sembunyi di dekat gang yang biasa anjing itu hilang dan minta 2 orang lagi buat nungguin di ujung gang tersebut. Sementara yang lain, mereka diminta buat jalan ke musola yang terdapat anjing misterius tadi. Semua rencana udah siap nih. Beberapa orang berjalan menuju ke musola tersebut. Sesamanya di sana, ternyata benar. Mereka melihat sosok anjing yang gedenya seukuran anak sapi. Anjing itu sedang duduk tenang di bawah pohon tewel. Melihat kedatangan mereka, anjing itu langsung lari dengan cepat. Sepertinya anjing itu berbobot sangat berat karena terdengar jelas suara langkah kakinya ketika berlari. Mereka pun berlari dan mengejarnya, dan anjing itu lari masuk ke dalam gang yang biasa dia hilang. Rencana berjalan mulus nih. Melihat anjing itu masuk gang, gua dan Arif ngikutin ke gang tersebut. Sedangkan di ujung gang udah ada 2 orang yang siap buat menghadang. Nah, pas kita semua udah siap buat menyergap anjing itu, tiba-tiba anjing itu nggak ada. Karena emang gang itu gelap banget, Arif menyalakan senternya buat mencari keberadaan anjing tersebut. Tapi saat itu kita nggak ngelihat keberadaan anjing itu. Dia hilang lagi dan nggak tahu kemana. Padahal tadi itu kelihatan jelas kalau anjing itu masuk ke dalam gang ini. 2 orang yang siap menghadang di ujung gang itu juga nggak ngelihat anjing itu keluar dari gang ini. Melihat kejanggalan ini, kami mengira mungkin itu bukan benar-benar anjing. Ya mungkin itu anjing jadi-jadian yang sengaja dipakai warga buat pesugihan. Ada seorang warga yang kami curigai karena tempat menghilangnya anjing tersebut tepat di dekat gang rumah orang itu. Tapi ya kita nggak berani ngambil kesimpulan karena takut dibilang fitnah. Keesokan harinya, Arif ngajakin gua buat laporin hal ini ke Bapak Kepala Dusun. Kami menceritakan semua tentang anjing yang tiba-tiba muncul dan hilang itu. Nah, mendengar laporan dari kami, Bapak Kepala Dusun mengambil keputusan buat nyari orang pinter. Bukan orang yang tahu ya, tapi orang pinter. Beliau pergi ke desa seberang buat minta bantuan. Karena di sana beliau punya kenalan orang pinter. Sesampai di desa seberang, beliau diberi wejangan dan pulang membawa wejangan itu. Wejangan itu berarti petunjuk. Nah, sesampainya kembali di kampungnya, beliau menemui Arif dan memberikan wejangan itu kepadanya untuk dijalankan. Le, kowe gelem njupuk syarat iki. Nak, kamu mau ambil syarat ini? Kata Bapak Kepala Dusun. Mau pak, saya siap menjalankan perintah pak, jawab Arif dengan tegas. Tapi syarat iki abot le, sing jelas iki bakal akeh godane kanggo wong dhewe. Tapi syarat ini berat nak, pastinya bakal banyak halangan untuk kita berdua. Kalau bapak yakin saya bisa, saya akan lakukan, jawab Arif dengan yakin. Tepat malam Jumat Legi dalam kalender Jawa, Arif berniat berangkat untuk mengambil syarat tersebut ke desa seberang. Karena syarat yang dimaksudkan itu adanya hanya di sana. Sebelum dia berangkat, gue sempat nawarin diri buat nemenin dia. Tapi dianya gak mau karena syaratnya ini harus diambil dia sendiri. Sekitar habis maghrib, sebelum dia berangkat tiba-tiba terdengar berita dari speaker masjid kalau ibu dari Bapak Kepala Dusun meninggal dunia. Nah, ini udah merupakan halangan pertama yang mereka alami. Mendengar berita itu, Arif segera datang ke rumah Bapak Kepala Dusun dan bertanya, "Gimana nih pak, jadi berangkat gak?" Tanya Arif. "Tetap berangkat nak, demi keamanan desa. Yang mengurus jenazah biar warga kampung lainnya aja," jawab Bapak Kepala Dusun. Mendengar jawaban Bapak Kepala Dusun, Arif bergegas berangkat dengan mengendarai motor jadulnya seorang diri. Di pertengahan jalan, tepatnya di tengah hutan, tiba-tiba ban motornya Arif ini bocor. Lalu Arif menuntun motornya kembali ke kampung yang sebelumnya dia lewati buat nyari tukang tambal ban. Dan syukurlah malam itu masih ada tukang tambal ban yang masih buka. Setelah udah selesai, Arif langsung berkendara hingga sampai di tempat yang ditujunya.
Setelah dia mendapatkan syarat yang berupa tanah lembut, dia kembali pulang dan menggenggam tanah itu di sepanjang jalan. Gue nggak tahu ya itu tanah apa. Menurut cerita dari Arif, syaratnya itu tanah itu harus digenggam hingga sampai di rumah. Nah, di tengah perjalanan pulang, Arif mengalami gangguan lagi. Ban motornya meletus tepat di tempat bannya bocor ketika berangkat tadi. Karena udah meletus dan gak bisa ditambal, terpaksa Arif menuntun motornya itu sambil menggenggam tanah sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, dia memberikan pada bapak kepala dusun dan beliau meminta agar tanah ini disebarkan di tempat-tempat yang biasa dilewati anjing misterius itu. Malam berikutnya, Arif ngajakin gua dan satu orang lagi buat nyebar tanah itu. Sebut aja satu teman lainnya itu adalah Irfan. Kami bertiga berjalan keliling kampung dan menaburkan tanah itu di tempat-tempat yang biasanya kita ngelihat anjing misterius itu lewat. Termasuk di pertigaan sebelah, di bawah pohon tewel depan musola, di dalam gang sempit dan di halaman sekolahan. Karena sekolahan itu terletak di ujung gang biasa anjing misterius itu hilang. Setelah selesai tidak lupa kita berdua nongkrong di tempat biasa kita nongkrong. Nah, malam itu si Arif ini merasa penasaran dengan hasil yang udah kita lakuin tadi. Dia ngajakin gua dan Irfan buat pergi ke sekolahan. Selain tempatnya luas, di sana juga lebih sepi. Setelah sampai di halaman sekolahan, kita duduk berjajar nih di tengah halaman sekolahan sambil ngisep sebatang rokok. Nah, belum sampai rokok yang kita isep ini habis, tiba-tiba kita dengar ada suara ledakan yang keras banget. Jadi kayak suara petasan gitu. Dan suara itu bersumber dari arah pojok sebelah timur sekolahan. Mendengar itu, spontan kita semua kaget dan menoleh ke arah sumber suara itu. Ketika kita noleh, tiba-tiba gue ngelihat ada sosok putih yang melintas cepat banget menuju ke arah pojokan sebelah utara timur sekolahan. Sesampainya sosok putih itu di pojokan sebelah utara dan timur, kita dengar lagi ada suara ledakan yang keras banget dari arah sana. Lalu sosok putih itu melintas lagi dengan cepat ke arah pojokan sebelah barat dan utara. Sesampainya di sana suara ledakan itu kedengeran lagi dan kali ini semakin keras. Setelah suara ledakan yang ketiga itu, tiba-tiba kita dengar ada suara orang yang sedang merintih kesakitan dari arah di mana ledakan terakhir kami dengar. Gak lama kemudian, krek, pintu pagar sekolahan tiba-tiba bergerak sendiri dan pelan-pelan menutup dengan sendirinya. Melihat kejadian aneh itu, kami semua saling memandang. Dan jujur aja, gue ngerasa takut banget. Irfan ngajakin kita buat lari ninggalin tempat ini karena dia takut. Tapi Arif mencegah kita berdua. Dia memegang erat tangan gue dan Irfan. "Tenang, jangan takut. Gue mau tahu apa yang selanjutnya terjadi," ucap Arif dengan gemetar. Tangannya memegang erat tangan gue dan Irfan. Gak lama kemudian, suara rintihan itu perlahan udah gak kedengaran lagi. Dan itu membuat kita sedikit tenang. Tapi selanjutnya malah membuat kita benar-benar ketakutan. Dari pojokan terakhir kita dengar suara ledakan tadi. Terlihat ada kepulan asap kecil yang keluar dari dalam tanah. Dan lama-kelamaan asap itu semakin membesar hingga membentuk sosok pocong yang serem banget. Dan pocong itu terlihat sedang bergerak-gerak seperti menahan sakit. Melihat sosok pocong itu, kami lari terbirit-birit melalui pintu belakang sekolahan. Kami gak berani melalui pintu depan karena pintu pagarnya udah ketutup rapat dengan sendirinya tadi. Setelah keluar dari sekolahan, kita langsung menuju ke tempat biasa kita nongkrong, di pertigaan. Terlihat malam itu suasana pertigaan sangat sepi. Mungkin karena ini udah larut malam, sehingga anak-anak lain udah pada pulang. Malam itu, kami gak ada yang berani pulang karena takut. Selain rumah kita ini berlawanan arah, kita juga takut kalau sosok pocong tadi bakal datang ke kamar tidur. Hingga akhirnya, kita mutusin buat tidur di musola sembari menunggu azan subuh. Nah, sampai di sini kami yakin
Kalau anjing yang biasa kami temui di kampung ini adalah anjing jadi-jadian dan mungkin sengaja digunakan warga untuk pesugihan. Sedangkan sosok pocong itu merupakan wujud dari pelakunya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian yang kami alami bertiga itu, kampung ini terasa aman dan beberapa malam selanjutnya anjing misterius itu udah gak kelihatan lagi, tapi tidak dengan malam-malam yang selanjutnya. Sosok anjing misterius itu tiba-tiba muncul lagi di kampung, bahkan ini lebih parah dan semakin menjadi-jadi. Banyak warga yang merasa kehilangan uang sedikit demi sedikit, bahkan orang tuanya Arif pun tidak jarang kehilangan uang yang sudah disimpan di dalam lemari. Uang yang hilang itu gak banyak, hanya per 5.000, 10.000, dan 20.000 aja, tapi setiap hari warga merasakannya. Mendengar pengakuan dari warga, gue langsung mikir nih, perasaan beberapa malam ini anjing itu udah gak kelihatan. Apa mungkin ada hewan lain ya yang ngepet? Malam itu kita lagi nongkrong di tempat biasa dan gue ngomongin soal itu sama kakak sepupu gue sambil main gitar. Di tengah-tengah keasikan itu, tiba-tiba ada teman kita yang datang dari kampung sebelah dan ikut nongkrong sama kita. Sambil minum kopi, dia nanyain tentang anjing misterius yang pernah dia lihat beberapa hari yang lalu. Kami pun menjelaskan kalau anjing itu udah gak terlihat lagi dan tidak berkeliaran di kampung ini. Tapi kita nggak bilang kalau anjing itu adalah anjing jadi-jadian. Kurang lebih jam 2 dini hari, teman kita yang dari desa sebelah itu pamit buat pulang. Dia pulang dengan menggunakan motornya dan melewati musola tengah kampung. Tidak lama kemudian, kejadian yang sama terulang lagi. Dia kembali dengan keadaan panik. Gila, di sana ada anjing lagi dan gede banget, ucapnya dengan panik. Mendengar itu, kita semua yang ada di situ langsung berjalan menuju ke musola tersebut sambil membawa kayu milik warga yang dijemur di depan rumah. Tapi sesamanya di sana, anjing misterius itu udah gak ada. Entah teman kami tadi hanya berhalusinasi atau memang anjing itu udah pergi. Mana bro? Gak ada gitu? Tanya Arif. Tadi di situ bro, gede banget, warnanya hitam, jelasnya sambil menunjuk ke arah bawah pohon tewel. Karena emang gak ada ya kami biarin aja. Dan karena hari sudah larut malam, kami semua pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena rumahku ini berlawanan arah dengan rumah kakak sepupuku Arif, kami pun berpisah. Arif berjalan pulang seorang diri. Di tengah perjalanan pulang, tepatnya di sebuah belokan, Arif sempat melihat anjing misterius itu berlari ke arah sawah warga. Tapi yang dilihatnya kali ini bukan anjing berwarna hitam, tapi coklat tua. Karena waktu itu Arif ini jalannya sendiri, dia lari ketakutan. Di sisi lain, anjing itu kelihatan gede banget. Ya kira-kira adalah kalau seukuran anak sapi dewasa. Sesamanya di rumah dia langsung mikir, kok masih ada ya anjing misterius itu? Pagi harinya, dia ngajakin gue buat lapor kejadian tadi malam ke bapak kepala dusun. Mengingat banyak warga yang merasa kehilangan uang sedikit demi sedikit, kali ini beliau mengajak kami buat nemuin mbah yang berinisial S. Beliau adalah sesepuh di kampung itu. Setibanya di rumah Mbah S, Arif menceritakan semua tentang anjing misterius itu pada beliau. Dan menurut beliau, itu emang anjing jadi-jadian yang sengaja digunakan buat pesugihan. Beliau minta pada bapak kepala dusun buat ngumpulin warganya minimal 40 orang untuk sholat malam selama 7 hari dan dipimpin oleh beliau sendiri. Sebagian warga pun ikut melaksanakan amanah itu dan sholat malam di masjid dari jam 11 malam hingga jam 2 dini hari. Mulai dari sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, dan lain-lain. 4 hari kegiatan itu rutin dilakukan, dan pada suatu malam, lagi-lagi kami melihat sesuatu yang sangat menyeramkan. Setelah melakukan sholat rutin di masjid itu, gue dan 3 orang lainnya mampir di tempat biasa kita nongkrong, di pertigaan. Dan waktu itu, lampu jalan pertigaan ini sengaja dimatiin dan menyisakan 1 lampu jalan di pertigaan yang satunya. Kurang lebih pukul 2:30 dini hari,
kita berempat melihat anjing misterius itu datang lagi di pertigaan satunya yang lampu jalannya ini nggak dimatiin. Pertigaan itu berjarak kurang lebih 100 meter kalau dari sini. Melihat itu, kami semua bersembunyi di balik pagar tembok warga dengan tujuan mengawasi gerak-gerik anjing misterius itu. Tahu nggak apa yang dilakuin anjing misterius itu? Anjing itu terlihat sedang duduk tenang banget sambil noleh ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dan gak lama kemudian, badannya si anjing itu tiba-tiba semakin membesar dan berdiri layaknya manusia. Badannya berupa manusia, tapi kepalanya masih kelihatan kepala anjing dan berekor. Setelah anjing itu udah berdiri, dia melangkah ke pinggir jalan dan mematikan lampu pertigaan jalan. Melihat kejadian itu, kita semua benar-benar merinding. Karena jujur saja, baru kali ini kita semua menyaksikan kejadian yang sangat tidak masuk akal seperti itu. Setelah lampu itu dimatiin, kita udah gak bisa ngelihat anjing itu lagi karena gelap. Lalu, Arif mengajak kita semua buat jalan pelan-pelan ke arah pertigaan itu. Jalannya gelap banget karena lampu jalan sebelumnya sengaja dimatikan. Pelan-pelan, kami berjalan menuju ke sana. Sesamanya di sana, kami berempat dikejutkan oleh beberapa ekor anjing yang sedang berkumpul di depan rumah salah satu warga, yaitu rumah warga yang sebelumnya sudah kami curigai. Sekumpulan anjing itu berwarna coklat, hitam, belang, putih, dan sebagainya. Sekumpulan anjing itu sepertinya merasakan kedatangan kita, hingga akhirnya sekumpulan anjing itu bubar berlari ke berbagai arah. Melihat itu kita semua kaget, dan kala itu juga gue mikir, apa mungkin pemilik rumah itu yang benar-benar menggunakan pesugihan? Tapi sekali lagi, gue takut dibilang fitnah, dan gue gak mau menyimpulkan dulu, begitupun dengan teman-teman yang lain. Singkat cerita, malam itu tepat malam ke-7 kita melakukan sholat rutin di masjid. Setelah selesai sholat, Mbah S selaku sesepuh di kampung itu meminta pada jamaah untuk tidak pulang dulu dan mengajaknya membaca sholawat sambil berjalan mengitari kampung. Perjalanan kita ini menjadi 4 titik karena tujuannya adalah ke setiap sudut pojok kampung. Mbah S meminta pada para pemuda buat jalan di barisan depan, sedangkan mereka-mereka yang tua mengawalnya di bagian belakang. Sebelum berjalan, Mbah S sempat berkata pada jamaah, "Ikinku ono salah siji teko awak dhewe sing bakal nyawang kedadian gede sing sadurunge durung tau diweruhi." Ini nanti akan ada salah satu dari kita yang akan melihat kejadian besar yang sebelumnya belum pernah dilihat. Mulailah kita berjalan dari titik 1 hingga ke titik 4 sambil bersolawat. Sesampainya di titik terakhir, kita semua berhenti dan Mbah S mengambil segenggam tanah yang diinjeknya, kemudian ditiup. Setelah beliau meniup tanah itu, gue ngelihat kakak sepupu gue si Arif ini tercengang. Matanya melotot ke arah barat dan tanpa berkata apapun. Sekujur tubuhnya udah pada kaku. Beberapa kali gue manggil dia, tapi sepertinya dia gak bisa dengar. Gak lama setelah itu, si Arif ini akhirnya merespon dan terlihat Mbah S berjalan mendekati Arif sambil berkata, "Le, wis ya, kowe sing dadi saksi nek kampung iki wis resik tur adem." "Nak, udah ya, kamu yang menjadi saksi kalau kampung ini udah bersih dan adem." Setelah ritual malam itu, para jamaah pulang ke rumahnya masing-masing. Sambil berjalan pulang, gue tanya pada si Arif tentang kejadian yang membuatnya tercengang tadi. Katanya, tadi dia ini ngelihat ada air yang gede banget, bagaikan tsunami. Dan air itu akan menyapu bersih kampung ini, sekaligus dirinya. Tapi, ketika air itu sudah menyapu kampung itu, seketika Arif sadar. Dan terlihat sekitar ternyata tidak ada apa-apa. Setelah ritual malam itu, anjing misterius udah gak pernah lagi muncul di kampung kita. Dan ternyata itu memang benar anjing jadi-jadian yang dipakai untuk pesugihan oleh warga setempat.
Pelakunya emang kuat banget. Ilmu hitam itu dia dapetin dari sebuah gunung keramat di Jawa Timur. Sampai sekarang, sampai podcast ini dibuat, pelakunya ini masih hidup, tapi anggota tubuhnya udah gak utuh akibat kejadian di sekolahan itu. Kami dan semua warga sengaja diam dan tidak menegur atau menanyakan hal itu pada pelakunya. Yang terpenting, kami semua udah pada tahu dan kampung ini sekarang udah aman. Di sisi lain, si pelaku pesugihan itu udah dapat akibat atas perbuatannya. Tapi kalau lain hari dia melakukan hal yang sama, ya mau gak mau dia harus dimasa warga. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.